Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua rekan-rekan guru. Baiklah, kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara membuat aksi nyata. Baiklah teman-teman, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentunya dengan masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, saat kita masuk maka tampilannya seperti ini. Jadi di sini terdapat fitur-fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita fokus dulu ke pelatihan mandiri. Jadi kita masuk ke pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri kita klik topik. Setelah itu kita akan mendapati 15 topik secara keseluruhan. Jadi yang pertama itu topik Merdeka Belajar sampai dengan yang terakhir adalah asesmen awal pembelajaran numerasi. Jadi secara keseluruhan ada 15 topik. Nah, untuk pelatihan mandiri yang sudah saya kerjakan itu alhamdulillah sudah ada 15 topik sudah saya kerjakan semua, dan sudah ada 11 topik yang saya upload aksi nyatanya. Jadi tersisa 4 topik lagi yang belum saya upload aksi nyatanya. Di sini terlihat warna biru. Warna biru ini artinya semua modul yang ada di dalam topik tersebut sudah dikerjakan, namun untuk aksi nyatanya belum selesai. Jadi kalau kita klik, di sini terlihat tanda centang warna hijau, itu artinya sudah selesai. Namun untuk aksi nyata ini masih warna biru, berarti ini belum diselesaikan. Nah, baiklah, kita fokus dulu bagaimana cara membuat aksi nyata pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Jadi, saya ambil salah satu contoh di sini adalah topik Merdeka Belajar. Di sini saya sudah mengerjakan semua modulnya dan sudah mengupload aksi nyatanya, dan alhamdulillah sudah menerima juga sertifikatnya, sudah mengunduh sertifikatnya. Jadi kita lihat di sini sudah warna hijau semua centangnya, artinya sudah selesai. Jadi kita fokus ke bagian aksi nyata. Jadi kita klik di sini aksi nyata untuk memasukkan file yang kita ingin upload. Nah, baiklah, yang pertama yang harus dilakukan adalah sebelum membuat aksi nyata, teman-teman harus menguasai terlebih dahulu semua topik yang ada di dalam Merdeka Belajar. Jadi di sini ada 5 modul. Jadi yang pertama itu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Silakan teman-teman merangkum semua materi yang ada di dalam topik Merdeka Belajar, mulai dari modul 1 sampai modul 5. Terserah caranya bagaimana, bisa dengan cara ditulis dulu rangkumannya, kemudian nanti teman-teman langsung mengetiknya di Canva atau bisa juga di PowerPoint. Jadi kalau saya menggunakan Canva karena saya rasa sangat menarik kalau membuat aksi nyata di Canva, karena banyak pilihan template yang bisa digunakan dibanding di PowerPoint. Nah, jadi kalau teman-teman sudah merangkum semua materi yang ada di dalam Merdeka Belajar ini, mulai dari modul 1 sampai modul 5, silahkan teman-teman ambil poin-poin yang menurut teman-teman poin itu penting, dan teman-teman boleh memasukkan ke dalam slide yang teman-teman buat. Misalnya bagian pertama kita rangkum dulu materi yang ada di modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Contohnya seperti ini.
saya akan memperlihatkan contoh rangkuman materi yang saya buat. Jadi ya, jadi ini adalah rangkuman materi, salah satu rangkuman materi yang saya buat di modul pertama untuk Merdeka Belajar. Di modul 5 untuk Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi saya merangkum dulu materinya, kemudian saya ambil poin-poin pentingnya saja, kemudian saya buatkan seperti ini. Nah, ada juga yang lainnya. Ya, seperti ini. Ada 4 slide yang saya tampilkan di sini sebagai contoh. Ya, ini semua adalah rangkuman materi dan yang saya ambil itu adalah poin-poin pentingnya saja. Nah, setelah teman-teman menentukan poin-poin penting yang nanti teman-teman mau tuangkan atau mau ketik ke dalam slide yang teman-teman buat, teman-teman baru menentukan kira-kira mau mengetik rangkuman materi itu atau poin-poin yang teman-teman sudah buat tadi sedemikian rupa, mau diketik dibuat di Canva atau mau dibuat di PowerPoint. Kalau saya, seperti yang saya katakan tadi, saya mencoba membuatnya di Canva ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk di Canva, tentunya teman-teman harus mengetik canva.com ya, seperti ini. Di sini ada banyak sekali pilihan desain yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat aksi nyata. Jadi saya di sini mempunyai salah satu yang saya mau tampilkan, yaitu membuat aksi nyata profil pelajar Pancasila di Canva. Jadi ini saya buat jadi judulnya dulu, kemudian di sini saya buat saya ketik poin-poin pentingnya, kemudian untuk dokumentasinya itu saya pilih yang sesuai dengan materi yang saya ketik di slide ya. Jadi seperti ini seterusnya sampai selesai. Jadi fotonya atau dokumentasinya kita selesaikan saja ya. Jadi seperti itu sampai selesai. Kemudian untuk contoh yang saya berikan tadi, yaitu Merdeka Belajar, topik Merdeka Belajar, di sini saya tampilkan yang sudah saya upload di aksi nyata. Sini mulai dari judul, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kemudian di sini ada modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, kita tulis judulnya. Kemudian di sini ada poin-poin pentingnya, rangkumannya. Jadi tidak usah teman-teman buat secara keseluruhan, cukup yang penting-pentingnya saja terkait dengan mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sampai 5 modul. Jadi di sini semua tertuang sampai 5 modul. Sampai modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian untuk dokumentasinya atau fotonya itu kita sesuaikan saja. Misalnya yang pertama tadi, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, tentunya yang dimaksud di sini adalah diri kita. Jadi saya tampilkan foto dokumentasi yang pada saat saya beraksi di dalam kelas ya, foto diri saya di situ. Kemudian yang kedua, saat proses belajar di dalam kelas, belajar mengajar, di sini saya tampilkan juga karena sesuai dengan materinya itu mendidik dan mengajar. Kemudian di sini kegiatan pembelajaran juga ya, masih berhubungan dengan mendidik dan mengajar.
Kemudian ada juga karya-karya siswa yang ditampilkan di sini. Jadi kita sesuaikan saja dokumentasi apa yang teman mau masukkan ke dalam slide yang dibuat sampai selesai. Ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan pertanyaan dengan menggunakan Google Formulir. Jadi saya memilih Google Formulir karena saya lebih bisa membuat dan merasa lebih mudah membuat pertanyaan, membuat apa saja ya, pertanyaan yang bentuknya apa saja, mau multiple choice atau mau bentuk uraian, saya lebih senang membuatnya di Google Formulir. Jadi teman-teman bisa menambahkan pertanyaan yang berkaitan dengan topik Merdeka Belajar. Jadi di sini saya membuat beberapa pertanyaan, namun hanya 3 saja di sini yang teman bisa lihat, ya, 3 yang bisa teman lihat. Namun pertanyaan ini saya sebarkan kepada audiens. Jadi audiensnya di sini yang saya bagikan adalah kepala sekolah, kemudian guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, setelah itu, setelah mereka menjawab pertanyaan yang ada di Google Formulir terkait dengan Merdeka Belajar, kemudian mereka mengirimkan atau tentunya hasilnya akan tampil dan saya selipkan juga atau saya tuangkan juga di dalam Canva ini. Nah, ini adalah hasil dari umpan balik kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan di Google Formulir. Nah, saya juga saya satukan dengan slide yang yang terdapat di atas sebelumnya mengenai materi Merdeka Mengajar. Saya satukan umpan baliknya di sini. Namun umpan baliknya itu saya tampilkan setelah saya tutup. Jadi ini hanya merupakan lampiran saja. Jadi begitu teman-teman cara saya membuat aksi nyata. Nah, kalau sudah, nanti kalian teman-teman akan memilih, nanti di situ di aksi nyata akan tampil pilih file. Nah, kalau mau mengupload aksi nyatanya atau sudah mau mengirim aksi nyatanya, silahkan dimasukkan di situ dengan menekan pilih file, kemudian masukkan aksi nyatanya. Kalau di Canva itu biasanya kita bagikan di sini. Di sini nanti kalau selesai dibuat seperti ini. Kalau selesai dibuat itu muncul di atas di sini judulnya tulisannya bagikan ya. Nah, kalau mau dibagikan itu nanti bisa diupload di aksi nyata. Ini ada di sini bagikan, itu teman-teman harus memilih bentuk PowerPoint. Jadi silakan teman-teman pilih lainnya, kemudian silakan pilih PowerPoint. Nah, sorot saya ke bawah, di sini ada Microsoft PowerPoint. Nah, itu teman-teman yang pilih, yang klik, tidak usah saya klik karena kalau saya klik nanti ada lagi tambahan di file saya. Nah, silakan klik ini, kemudian nanti akan berubah dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Nah, setelah itu, setelah di PPT-kan, nanti akan masuk ke file teman-teman. Nah, setelah masuk di file teman-teman, kemudian nanti teman-teman akan menguploadnya ke aksi nyata dengan memilih file. Tapi ingat teman-teman harus mengubahnya dalam bentuk PDF terlebih dahulu. Baru aksi nyatanya bisa terkirim. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, tapi maaf ada satu yang saya lupa. Kalau teman-teman sudah menguploadnya, teman-teman boleh membagikan dengan mengklik
bagikan aksi nyata supaya teman-teman mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan guru lainnya. Jadi silakan bagikan aksi nyata teman-teman ke rekan-rekan guru lainnya supaya kita mengetahui bagaimana umpan balik atau respon dari rekan-rekan guru lainnya. Seperti yang saya tampilkan sekarang ini. Nah, teman-teman, demikianlah apa yang bisa saya bagi, saya informasikan sesuai dengan kemampuan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.